Bapak-bapak berdiri apa duduk? Yang bapak-bapak diam dulu, yang ibu-ibu jawab ya. Berdiri apa duduk? Agar senyaman ibu-ibu berdiri lah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam semoga terkabul hajatnya, diampuni dosa-dosanya, apa yang diinginkan semoga terkabulkan. Yang punya hutang segera lunas hutangnya, yang sakit disembuhkan, yang punya penyakit dihilangkan penyakitnya, yang miskin dikayakan, yang belum punya uang dipunyakan, yang uangnya sedikit dibanyakkan. Mangah untuk saya. Sengaja lah kamu saya berduaan di bumi. Lanjut. Dimulai ceramah ini. Masih semangat apa ngantuk? Lapar apa kenyang? Biasanya. Oh, nasi bungkus. OMBG. Pantes macam wali kota ya. Wali kota ni nyepreng bening orang. La, puja beraka sallu ala Nabi Muhammad. Maaf Bapak Polisi sama Bapak Peramil, saya sedikit pakai bahasa surga sebelah timur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Acara apa gitu ya? Saklia pada tempat baca ya. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim asrafus salam wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang kami muliakan para hadirin, para hadirat, para tamu undangan, para bapak, para ibu yang hadir bertatap muka dengan kami di tempat yang mulia ini, dalam acara yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dunia akhirat. Amin Allahumma. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dunia akhirat. Amin Allahumma. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita dunia akhirat. Amin Allahumma. Dan semoga kelak kita berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad di surga Allah. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, jalan paling tengah, utamanya yang kami muliakan Bunda kita semua, orang tua kita yang membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan kita dijadikan orang-orang soleh. Amin Allahumma. Dan kelak berkumpul bersama orang-orang soleh. Amin Allahumma. Yaitu beliau yang mulia Kiai Nur Hadi, dan tidak lupa pula juga Ustaz Ahmad Ali Baidawi. Yang mana orangnya? Kiai Nur Hadi yang mana? Oh berarti kulit terbentuk. Songkuman dengan Kiai Nur Hadi, panjenengan Ustaz Ahmad Ali Baidawi. Ternyata kan kulit terbentuk. Maklum, dia tengah gila semua telah tak sebab kenalan kata.
Karito. Kebetulan saya juga baru pertama kali masuk ke daerah ini. Pas masuk tadi Bapak Ibu, mobil masuk, yang pertama kali saya lihat adalah wanita yang duduk di sana. Tinggal jeling menekok, Masya Allah, orang dina di besar-besar. Tua kakak D. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan yang kami muliakan Ustaz Aman. Subhanallah, yang mana orangnya ini? Hah? Oh, Masya Allah. Dan tidak lupa juga kepada beliau yang terhormat, yaitu Wakil Wali Kota Pontianak, saudara kita Bapak Bahasan SH. Tepuk tangan. Kita habis bikin kota terus ada boleh pek dia. Aku macam tepuk tangan kalau bikin di mana ni? Sallu ala Nabi Muhammad. Dan yang kami muliakan Haji Subakri. Subhanallah, yang mana orangnya ini? Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah panjang. Haji tapi kota teman. Ini kota hajinya tepat. Dan yang kami muliakan Polsek Pontianak Barat. Masya Allah, Alhamdulillah hadir juga bersama kami Bapak Koramil Pontianak Barat. Semoga beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Dan yang kami muliakan salah seorang atau keluarga yang menjadi sebab kita berkumpul di tempat ini, yaitu keluarga besar dari Kiai Haji Musawi, Sahibul Hul pada malam hari ini, yaitu keluarga besar Kiai Haji Musawi. Kan ada sebut itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan tidak lupa pula kepada RT dan RW Kelurahan Sungai Beliung Pontianak Barat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua hidayah dan taufiknya. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut apa tutup? Maksudnya hati saya tutup. Menceraman tak pun lanjut. Benih kan dia ada amplop. Orang yang lagi ngamplopin pahabot lemari. Dan bukan yang amplop tidak ya. Dia naik kemana? Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kita umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita semuanya ini Bapak Ibu yang berkumpul di sini mendapatkan jaminan dari baginda Nabi Muhammad selama kita mau untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad. Kita mendapatkan tiket masuk surga dan setiap kita memiliki tiket tersebut di toko kartu nama untuk kita bisa masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Seluruh umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali dari kalangan umatku yang mana mereka memang enggan untuk masuk ke surga Allah. Jadi dari kalangan umat baginda Nabi Muhammad SAW ini ada segelintir orang yang mana mereka memang tidak mau ikut baginda Nabi Muhammad dan tidak mau untuk masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad. Siapakah ditanya oleh sahabat-sahabat baginda Nabi, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapakah gerangan orang yang tidak ingin masuk surga itu wahai Rasulullah? Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW pun menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang membangkang terhadap diriku, faqad aba, maka sungguh mereka lah yang tidak mau masuk surga. Pertanyaannya Bapak Ibu, nih yang hadir semua di sini semakin kita mau masuk surga atau masuk neraka? Surga apa neraka? Tunggu bilang surga apa neraka Allah? Menceremi kelakin neraka. Mari ni bahas kelamin cokok. Orang sini ceremi kelakin sakit mama saroh. Neraka. Nah, ini sudah ujian ini boleh, udah jalan boleh.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, malam hari ini kita berkumpul dalam satu perkumpulan acara yang sangat agung, Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, sekaligus dikemas dengan haul, yaitu haul dari Kiai Haji Muhammad Musawi dan haul seluruh seluruh warga. Berarti haul warga ini kafe loh. Nama? Kapi. Semakin itu lebih. Oh, berarti saya kebetulan warga itu kebun Kiai di Purwai. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana pun kau dah siri tu. So dia boleh. Hai kau jadi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita berkumpul pada malam hari ini dalam acara yang agung ini. Moti mengingatkan kita akan hal yang paling terpenting dari hidup kita di dunia ini. Setiap orang yang hidup pasti akan merasakan yang kaya mah, yang miskin mah, pejabatnya mah. Orang benar di Bandung. Tepuk si polisi, hemat macam diri sendiri. Turunkan kiai. Makin dulu, jadi mobil kotoran semakin, mobil itu tak boleh ni kan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Rakyat mah. Betul, saya jaminan tak mati di ibunya ni. Hah? Tak ada. Berarti kita kalau apa dong? Tapi dia jawab kalau majlis buat dia kena. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sudah habis. Ini dia ada terang. Tak sekolah habis ternyata dia 10 menit sering katanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, para nabi zaman terdahulu mereka menyiapkan sesuatu hal, yang mana hal tersebut ada hal paling penting untuk kehidupan selanjutnya. Setiap makhluk hidup mesti mereka mempunyai rasa takut. Bahkan para nabi pun sekalipun Bapak Ibu, para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai rasa takut. Para nabi mempunyai rasa takut. Ibu-ibu yang duduk di sana semuanya punya rasa takut. Mari tanya kita Pak aku marah. Bapak lagi boleh kan? Hah? Maling. Bapak-bapak yang di depan saya, bahkan yang di atas panggung, juga bapak yang keren dengan seragam polisi dan tentara ini sama-sama punya rasa takut, betul nggak Pak? Punya rasa takut. Takut apa? Takut sapinya boleh. Nah, ini Pak, maksudnya takut sapinya boleh itu Pak, takutnya mau nikah lagi Pak. Makanya diam-diam aja Pak. Dia jadi rosak ya. Islami, orang kamu berpindah-pindah sebenarnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi tak dapat lagi. Soal minta sini kira ngoreng ini kecil dulu ya. Nah, alhamdulillah. Lanjut. Di semangat deh. Jadi saya lanjutkan. Narak lo boleh kepan datang yang sering saya perhatiin. Padahal itu yang dulu ya. Kan mana ini juga. Ini kecil cerita. Bapak Ibu yang kami muliakan, seluruh makhluk, bahkan kalangan Nabi pun mempunyai rasa takut. Dari rasa takut ini Bapak Ibu yang kami muliakan, ada hal yang paling dan sangat penting untuk kita takutkan. Orang takut mati Bapak Ibu, ini suatu hal yang tidak wajar. Padahal orang takut makan, padahal sabunnya kapan makan takut lapar, padahal sabunlah. Kapan minum takut arjen boleh, padahal takut Seperti itu orang hidup. Ketika hidup dia, pasti dia akan melalui kehidupan kemudian lanjut kepada kematian. Berarti kematian termasuk hal yang tidak perlu kita takut. Kita takut. Jadi lo berpengajuan, wah keluar kita saya buang raju, aku tidak takut mati, apa yang mati kan pergi mati. Bunuh diri, lu serah mereka kemarin, detik pasal sapi. Bapak Ibu yang kami muliakan, para nabi, salah satu contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah kekasih Allah, Rasul Allah, utusan Allah. Kalau dibahas tentang Nabi Yusuf, kita teringat tentang seorang wanita yang kagum melihat ketampangan Nabi Yusuf. Sering dulu, komando tong dulu.
Bapak wali kota, kencang banget. Wali kota bersih oleh dia. Kan dia kan, mesti yang perempuan kan. Hari ini pakai kok nak topi. Kan dia. Kalau dia mah, dia tak kena kerapaan aja, tak macam Nabi Yusuf. Mau Nabi Yusuf tidak kerapaan orang ini berangkat. Jadi, kenapa? Ketampanan Nabi Yusuf terletak pada wajahnya dan tubuhnya sehingga setiap wanita terlena ketika memandang Nabi Yusuf alaihis. Dengan ketampanannya, kegagahannya Nabi Yusuf, dengan derajatnya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pun menjabat sebagai gubernur di zamannya, Menteri Keuangan Nabi Yusuf alaihissalam, beliau pun mempunyai rasa khawatir dan tahan. Coba pula tanya ke sampean kakinya. Ini kepada dalam Al-Quran tu. Mun saya tahu berarti baca Al-Quran. Mun saya tak tahu baca Al-Quran dia kena ada Pak Rayu di pendistribusian sering dia. Kan betul sajon khataman. Selesai semua ayat itu semua. Mengkori keluar ruah berabing arwah nyaman. Masya Allah. Jadi kira coba saya mau tanya ke Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Nabi Yusuf ini Bapak Ibu mempunyai dua permohonan kepada Allah yang terkumpul dalam satu doa. Yang satu permohonan di dunia, yang satu lagi, yang kedua maksudnya permohonan di akhir. Oke, siap. Coba siapa yang bisa jawab? Mungkin Pak Kori ini insya Allah sudah tahu. Apalagi Pak MC ini dengan kata-katanya dia ini. Kemarin kita kenal kata dengan Pak MC dan Abi Eka. Subhanallah. Salah satu contoh. Kita berkumpul di sini. Pasti ada orang yang punya niat dalam setiap perkumpulan ingin duduk dengan orang soleh. Betul kan? Bahkan dikatakan ketika umat baginda Muhammad SAW dalam hadisnya lam yajtami ummati ala dhalalah, umatku tidak akan pernah berkumpul dalam kesesatan. Satu. Dari faedahnya apa? Setiap perkumpulan baginda Nabi Muhammad yang dihadirkan di tempat tersebut 40 jemaah, maka salah satu dari mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali Allah Subhanahu. Tak ada mereka yang kumpul dia kembali ingat. Yang penting berapa kumpul kita diundi. Apa sebabnya? Sebab dia yang hadir, maka Allah akan menurunkan rahmatnya dan doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih contohnya. Saya punya pendamping setia. Ada Bang Limbat, Mr. Limbat KW. Maksudnya ini kan punya cerita ke saya. Melibat situ mereka wajib kemelolong. Subhanallah. Juga sahibut tertib yang menjadwalkan kedatangan saya ke sini, Ustaz Muhammad Jabri. Semua. So bukan ada ni sampai anda tu. Selanjutnya tinggal nior. Dan juga ada Haji Munaki yang lainnya. Nih, kita semua datang Bapak Ibu. Ketika datang kita berkumpul, tujuan kita sama, yaitu apa? Ingin berkumpul dengan umat baginda Nabi Muhammad, yang mana kita juga ingin berkumpul dengan orang-orang soleh. Dan dalam perkumpulan tersebut kita punya hajat-hajat yang semoga Allah mengabulkan hajat kita masing-masing. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin salah satu termasuknya yang paling banyak duduk dalam perkumpulan dengan orang-orang soleh di majelis-majelis ilmu ini Adi Eva kayaknya. Soalnya postingannya selalu jadi master of ceremony dia. Yang terpenting maninya Pak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lanjut. Kelar setuju. Coba. Arti bahasa Madura semua apa bahasa Indonesia? Jerman itu bahasa Inggris. Bahasa Arab. Mana bahasa Arab yang sudah diutarakan? Kan sehingga kemarin kita amin ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, bukan di pertanyaan.
permohonan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang mana dari permohonan ini yang satu adalah rasa takut dan yang kedua adalah harapan. Ini seorang nabi loh. Nabi dua anti cirep karena macam dia kan boleh bahas. Coba, siapa yang mau jawab? Gak ada yang mau jawab. Jawablah pertanyaan ini dengan benar. Betul. Ada yang mau jawab? Enggak ada. Yang laki-laki, untuk yang laki-laki ditutup. Kalau suaranya macam suara anak tangkapi. Dan saya bertanya sama ibu-ibu yang suaranya seperti suara Anggora. Enggak kayak ibu-ibu si Anggora. Lagi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, oke lah, tidak apa-apa, tidak usah dijawab. Jawab TV. Coba pertanyaan TV, jawab TV. Inilah TV mana ini mereka ya. Aku hebat, ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam doanya penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqni, dan kumpulkanlah aku bis shalihin dengan orang-orang saleh. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Yusuf yang seorang nabi, beliau pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman dan Islam. Bapak Ibu yang kami muliakan, di akhir ceramah nanti akan saya kasih kenang-kenangan bagaimana sih caranya agar kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah, mati mendapatkan husnul khatimah. Kalau bisa sebelum mati husnul khatimah pun kita dapatkan. Siti Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, matikanlah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis shalihin. Yang pertama memohon husnul khatimah. Yang kedua ingin berkumpul dengan orang-orang saleh. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita ini tidak mungkin akan berkumpul dengan orang soleh di akhirat kecuali saat ini kita dunia berkumpul dengan orang-orang saleh. Sebab itu dikatakan dalam sebuah kalimat bahasa Arab, inna, ini bukan hadis, inna fid dunya jannah, sesungguhnya di dunia ini terdapat surga. Man dakhalaha dakhala tilkal jannah, barang siapa yang masuk di surga dunia tersebut maka dia akan masuk di surga akhirat. Jadi bahwa di dunia berikan, Pak, di dunia ini ada surga dunia sebelum surga akhirat. Ada taman surga di dunia sebelum surga akhirat. Barang siapa yang masuk dan tentram dia di surga tersebut, maka dipastikan dia akan masuk ke surga akhirat. Apakah itu? Yaitu majlis-majlis ilmu. Subhanallah, di majlis ilmu ini Bapak Ibu kita sudah berkumpul dari tadi, dimulai dengan zikir Fatihah, betul enggak? Lanjut dengan mahalul diam oleh Jomiyah Hadroh. Sekarang menggila suara senyaman dong. Apa sambian? Dilanjut setelah itu dengan Qori. Subhanallah, Ustaz Qori tadi ternyata beliau ini adalah juara, diumumkan oleh Master of Limba. Apa je kok beliau pokoknya wajib melanggar. Apa itu? Pemik. Yaitu apa bentuknya? Ustaz Qori, Ustaz Qori, Masya Allah. Kok kayak nama Nabi? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ketika masuk, kita mendengarkan lantunan Al-Quran yang mana yang dikatakan dalam Al-Quran ini, al-mustami' lil Quran syarikun lil qail.
Syarikun bil qari, orang yang mendengarkan Al-Quran maka pahalanya sama dengan orang yang membaca Al-Quran. Pahala Al-Quran Bapak Ibu, setiap satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Satu huruf yang dimaksud seperti apa dikatakan oleh Rasulullah SAW. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak menyampaikan kepada kalian wahai sahabat-sahabatku bahwa alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif adalah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita perhatikan tadi Ustaz Soeb ini membaca Al-Quran satu sofah, betul ya? Satu makro. Apa setengah? Setengah makro. Setengah makro mungkin kita lagi ngaji, ngaji. Kita dengarkan setengah makro. Coba setengah makro ada berapa harokat, lalu ada berapa huruf, lalu ada berapa kebaikan yang kita terima kan? Langsung dicatat. Padahal kita agak merasa bahwa itu adalah pahala besar, ternyata kita mendapatkan pahala besar dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Beliau yang baca, kita yang dengarkan, pahalanya kita pun sama dengan si pembaca. Subhanallah, alhamdulillah setengah jam tanpa terasa. Lanjut. Apa tutup? Masih semangat? Coba mana suaranya yang semangat? Semangat apa? Tutup. Tapi kita lanjut yang katanya semangat apa tutup? Dia dengar kopeng dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi. Bapak Ibu yang kami muliakan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya kita yang akan memberi syafaat kepada kita. Nabi Muhammad juga yang memberikan perhatian penuh terhadap kita. Nabi Muhammad ini yang bersabda, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku akan lebih baik untuk kalian, matiku juga baik untuk kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, jika engkau hidup maka kami tahu kebaikan yang kami terima dari engkau. Jika engkau wafat ya Rasulullah, lalu bagaimana engkau bisa berkata bahwa kematianmu lebih juga baik untuk kami sebagai umatmu? Baginda Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, kemudian beliau pun menjawab, Uridu alayya a'malukum, disetorkan, disodorkan, diperlihatkan kepadaku setiap amal perbuatan kalian. Idza wajadtu khairan minkum, jika aku mendapatkan di buku catatan kalian kebaikan, syakartullah wa hamidtu alaihi, aku bersyukur dan aku memuji Allah Subhanahu. Wa idza wajadtu syarran, ketika aku melihat buku catatan kalian melakukan keburukan, kemaksiatan, kemudian apa kata baginda Nabi Muhammad? Istaghfarullah lakum, aku akan memohon ampun kepada Allah untuk kalian serdetis saja. Ngerti? Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW menjamin kepada kita, baik yang taat, baik yang ahli maksiat, maksiatnya kecil maupun maksiatnya besar, baginda Nabi Muhammad SAW semuanya memberikan jaminan syafaat. Apa sabda baginda Nabi Muhammad SAW? Syafaati ya lil kabairi min ummati. Syafaatku aku peruntukkan untuk orang-orang yang punya dosa besar dari kalangan umatku. Tapi bagian dari besar kan dijamin sama ada seorang kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya menyebutnya manusia dari Nabi selalu buatlah. Tegak sini Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Baik, tapi ini memang begini juga ada kok asli birna. Kapan yang cantik berubah begini birna sudah lama juga dari kita. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW suatu ketika para hadirin, beliau mendoakan Siti Aisyah. Siti Aisyah membuat masakan yang enak lezat sehingga membuat baginda Nabi Muhammad SAW suka. Kemudian dihidangkan kepada Rasulullah. Rasulullah SAW senang akan perbuatan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha. Nah, dekut pada pengajian, bu ibu, lama-lama kita tunggu, laku kebegitu kita untuk lagi.
dan masalah kena penyaman pahlo beracet laula pribadi. Inilah yang dulu. Tapi kenapa saya tanggung setuju? Saya tanggung dengan orang-orang besar semua, jadi mereka maling untuk menjawab dia. Jadi cukup aja debat ini buat apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Kita ini biasa namanya. Siti Aisyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha warahha yang merupakan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah setelahnya Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah mendoakan Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat wa ma adharat wa ma abtadat. Ya Allah, ampunilah Aisyah, baik yang dosanya yang jelas maupun yang tidak jelas. Ma adharat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Allahumma ighfir ma qaddamat wa ma akharat. Dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Wa ma adharat wa ma abtanat, dan doa yang terang maupun yang tidak artinya yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Wa ma qaddamat wa akharat wa ma adharat wa ma a'lanat wa ma asarrat wa ma a'lanat wa ma adharat wa ma abtanat, dan dosa yang zahir maupun yang batin. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian beliau tertawa mendengar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada Siti Aisyah, "Asarruti ya Aisyah, apakah engkau bangga, bahagia dengan doa tersebut ya Aisyah?" Kemudian Siti Aisyah menjawab, "Na'am ya Rasulullah, fakaifa la usar wa hadhihi da'wat minki." Bagaimana aku tidak bahagia duhai Rasulullah, sedangkan doa-doa yang sangat agung ini engkau doakan untuk diriku, khusus untuk Siti Aisyah. Kemudian jawaban baginda Nabi Muhammad, ini para jemaah, jawaban baginda Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah, "Innaha la da'awati li ummati kullailah." Sesungguhnya doa yang aku panjatkan, yang aku baca untukmu barusan adalah doa-doaku yang aku panjatkan kepada Allah untuk umatku setiap malam. Selama Rasulullah hidup, Bapak Ibu, mendoakan kita agar ketika kita mati mulus tanpa dosa. Oke, siap? Siap mati tanpa dosa? Onggu. Begini gitu. Kalau dia biasa pompo susah ngetek setim berlatang saja ada salat petang beda kemudian. Sallu ala Nabi Muhammad. Dilanjut. Onggu. Kok sepertinya tanpa otot. Sudah saya berhasil ini. Saya Abi Eva aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita. Setiap hari amal catatan buku kita disetorkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pulang, ada Farid, ada Bapak Kapolres Kapolsek, ada orangnya, ada wali kota, ada kiai, ada ustaz, ada tokoh masyarakat, semuanya berkumpul, dicatat satu persatu, besok pagi disetorkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika dilihat oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW pun bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, sebab malam ini kita membahagiakan hati beliau dengan adanya Haul dan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Begitu juga Kiai Muawi para hadirin. Malam ini beliau sedang berbahagia di dalam kuburnya karena beliau sekarang dan buju-buju saya beliau di seluruh pengetahuan masyarakat di sini ini semuanya mendapatkan pahala secara gratis dari kita yang hidup. Satu riwayat dikatakan, ada seseorang ketika dia dikuburkan masuk dalam kuburnya membawa dosa sebesar gunung, saking menumpuknya dosa. Ketika dibangkitkan kelak di hari kiamat, ternyata dia mulus tanpa dosa. Ketika ditanya, bagaimana mungkin engkau ketika masuk ke yang lahat membawa
dosa yang sangat besar. Ketika engkau sekarang dibagikan di hari kiamat, dosa-dosa tersebut telah hilang semuanya. Kemudian orang tersebut pun menjawab, Bismillahirrahmanirrahim mu'minina li. Dengan cara seperti apa? Dengan cara beristighfarnya orang-orang yang hidup, yang dikirimkan hadiahnya untuk aku yang mati. Pak Dibudin, Pak Bedo orang Musta, mungkin moloden, mungkin rahol, uang. Sikit tidur di sini kata pengaji. Ngaji kawalin loro para hadirin. Kan baru seviral setibulu loh. Kan baru YouTube loh, bulu loh, terus ajir je. Mereka berdua dia pengen di terus separuh Pak Dibudin sirik sirik yang betul-betul tidak bersih betul-betul. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti dengan dalil tersebut maka pahala yang apa yang kita perbuat malam ini sampai kepada ahli kubur. Bahkan kota aki berhadirin nak pokok seorang anak jika melakukan pahala, kemudian setelah dia melakukan pahala berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah ausil thawabaha, ya Allah pada paati kencernya penikah, entah itu salat duha, entah itu sedekah, entah itu salat qobliyah dia, semua amal kebaikan. Kemudian setelah itu dia berdoa, ya Allah sampaikan pahala dari surat ini kepada orang tuaku yang ada di alam kubur. Kepada Pak menyebut ya Allah kenjeran. Setiap amal ibadah yang kita perbuat di alam dunia saat ini, walaupun itu kewajiban untuk dia tidak jadi, kemudian dihadiahkan kepada ahli kubur, maka pahalanya akan sampai pada hadirin. Subhanallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, ceramah kita tinggal 17 menit lagi selesai. Jadi David, Neser panitia, Rakyat TV dalam soal. Hari kita ni, kalau pulau ni kan dia ada berarti, pulau pun diserap ke pelai, pulau pun dinar kan selama. Jadi, pulau diserap pulau pribadi pun tidak ada pulau umat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mempunyai rasa takut. Ini beliau ini dijuluki Sayyidul Mursalin, Pak. Dijuluki Sayyidul Nabiyin, Imamul Anbiya wal Mursalin. Baginda Nabi Muhammad sallallahu, tidak ada makhluk yang lebih mulia dari baginda Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menggungkuli Nabi kita Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa sih menggungkuli Nabi Muhammad? Nabi Yusuf ketika bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat Isra Mi'raj, apa sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yusuf alaihi salam telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ruhul jamal, seperempat dari ketampanan, dan aku diberikan syatrul jamal, separuh dari ketampanan. Berarti lebih tampan baginda Nabi Muhammad. Itu lagi Nabi Yusuf. Lalu perbedaannya apa sih? Memang Pak. Pakai juga lah kita. Tak jawab tu. Biasanya nilai dan rinci. Ibu-ibu yang kami cintai, bini orang. Kenapa? Lagi bani ibu ini makin jangan cinta ke bini orang. Tak lihat. Ibu-ibu yang kami hormati, gadis-gadis yang kami cintai, kenapa? Kata. Lebih kita enggak? Hah? Apa? Mengkering keteng lagi ni? Oku. Lihat dulu kau ya. Mengkering tu boleh tu? Hah? Enggak. Mungkin situ lah. Laga repot orang. Situ boleh pro ke sini. Sini dia tanda ke situ lah. Tak begitu boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bu. Mata anak bu. Bapak wali kota tampannya. Udah yang tanya. Jawab serius. Om bisa wajah dia kuat. Bapak tanya saya di ujung. Bu, saya mau tanya.
yang ceramahin gimana? Jawab mahal sejak kita. Ketawamu jawabanmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ini tampan, tidak ada yang mengungguli ketampanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 tahun ketika Nabi sampai Sayyidina Ali beliau ini mengatakan, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat, rambutnya beliau itu wafar. Jadi beliau ini rambutnya panjang, agak gelombang sedikit, panjang rambutnya Rasulullah. Beliau memakai sorban. Ketika memakai sorban, memakai jubahnya ini warna merah, ada seret-seretnya warna putih. Mohon merah kepi, mengenai kocak orang ini mengerti merah kepi hukumnya makruh. Tapi mengkombinasi merah kombinasi seret putih, merah pada merah. Ini hukumnya makruh. Kenapa? Sebuah kisah ketika Nabi tahu buah linar, orang di neraka semua pakainya warna merah karena terbuat dari api. Tapi kalau kombinasi maka hilang makruhnya. Jadi Rasulullah pakai jubah dengan seret warna putih. Kemudian Sayyidina Ali melihat, ma'ara'aitu rajulan, aku tidak melihat seorang pun ketika memiliki rambut yang panjang lalu memakai jubah warna merah dengan seret yang warna putih lebih tampan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sambian aku ngecek, aku tuh kelam pirang merah tapi pakai bocaan gelang, pakai bocah bener orang. Jadi ngaji cara memahala beriak lara merah. Minta nasi kena goreng kaki itu teleng Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 menit lagi ceramah selesai. Bapak Ibu yang kami muliakan, singkat cerita. Kira saya, dia tak setuju. Jenuh kan? Jenuh tidak? Tidak. Mestinya tidak jenuh perempuan. Ada apa gerangan? Hari dia rekok yakin. Pasti bulan ceramah nak kencing muda kan? Coba mulai ceramah rubambar. Pasti tak semangat sendirian. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun sebagai Nabi, sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau pun mempunyai rasa khawatir dan karena tidak ada jaminan kita ini tidak mempunyai rasa jaminan aman dari murka Allah Subhanahu. Betul, Pak orang ngucap mau nengkok apapun aman ben pangeran tak kerja betul. Cuman betul. Kaum Nabi Musa kan ada di dalam Al-Quran kan, mereka merasa aman. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang istimewa sampai mengaku kalau mereka adalah anak-anak Tuhan. Kaum Nabi Musa, "Falimana la yu'adzibkum?" Sabda Allah, firman Allah. Kenapa kemudian kalau kalian merasa aman, lalu bagaimana Allah telah mengadab kalian? 40 tahun mereka ini mengelilingi bumi sampai saat ini. Bani Israel dari zamannya Nabi Musa sampai saat ini dilaknat oleh Allah, mereka tidak punya tangan. Maka rapat Palestina laknat dan dari Gusti Bengi beri minum Al-Quran dan beri majur. Saya Bapak Ibu datang kemana-mana jumpa dengan sekota kuburan itu. Minta ini kan suku kudu sini. Kalimantan Timur mereka juga yang undang. Kalimantan Tengah, Selatan sampai ke Barat mereka juga yang undang. Sampai di Sumatera Selatan yang saya pikir di Sumatera Selatan yang undang saya ini pasti orang lain. Setelah masuk ke dalam sejauh 3 kilo tanpa penduduk sama sekali, ternyata di bawah dulu mereka sudah boleh. Jangan apa jangan dulu. Dopak jalan kemana? Ke Palembang
Dengan gagahnya saya turun dari pesawat kok saya tak apa dia sudah teruskan kemudian dia siap jauh. Dengan goreng masih berbu. Dia lagi urung. Dan kau sebagai lagi jagoan. Dia gembengap tegak dari masjid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 8 menit lagi ceramah selesai. Mohon sabarnya Bapak dan Ibu semua. Sabar. Belum menit. Tambah apa itu orangnya? Loh. Coba nambah menula. Gara-gara hari resiko kurang melulu berminta kembali tidak seluruh banyak keberkati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, baginda Nabi Muhammad SAW yang Sayyidul Mursalin, beliau pun mempunyai rasa khawatir dan takut. Suatu hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang merupakan istri tercinta baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau meriwayatkan bahwa doa yang selalu diucapkan baginda Nabi Muhammad, baik beliau dalam keadaan duduk, baik beliau dalam keadaan berdiri, baik beliau dalam keadaan akan tidur, baik beliau dalam keadaan mau tidur, bahkan beliau sering mengucapkan doa ini tatkala beliau bersama dengan sahabatnya. Apa doa tersebut? Saya tanya sebelumnya. Ya kita namun doa ni kena baca. Sampai nama lagi ni betul. Yang lagi, pandai. Bisa sampai sujud, bisa taruh doa ini di sujud terakhir, ataupun di tahiyat akhir, ataupun setelah sholat, ataupun ketika kita berjalan. Pendek doanya, sependek cintaku padamu. Dia memakai engkau usah kita ada. Kau tengah nyamuk kau benarnya. Bapak Ibu yang terhormat, Rasulullah SAW selalu mengucapkan dengan lisan mulianya doa yang sangat agung yang beliau panjatkan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Ya Muqallibal Qulub Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Muqallibal Qulub Tsabbit qalbi ala dinik. Coba kita bersama. Ya Muqallibal Qulub Tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, atau khawfu ya Rasulullah, apakah engkau yang seorang nabi, seorang utusan, engkau kekasih Allah, dan tidak ada makhluk yang lebih dekat kepada Allah kecuali engkau wahai Rasulullah, apakah engkau masih ada rasa khawatir akan mati dalam keadaan buruk ya Rasulullah? Ya Muqallibal Qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit kokohkanlah qalbi hatiku ala dinik, di atas agama. Takut ingin share para hadir, takut ingin share sekoni murtad, ingin share sekoni kapan abad mati ada Islam, set kapan mati datang setan ngibai tahu tak? Kau ingin apa yang minta setan masih usul hakim para hadirin. Makanya kita ini selalu mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan putus asa. Dosa sebesar apapun yang kita lakukan, Allah tetap mengharapkan tobatnya kita, dan semoga kita ditobatkan oleh Allah Subhanahu. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 5 menit lagi Bapak Ibu. Setelah itu Rasulullah pun menjawab, apa hukum ya Rasulullah? Apakah engkau mempunyai rasa takut untuk meninggal dalam keadaan buruk wahai Rasulullah? Apa sabda Rasulullah? Al-qalbu baina usbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuhu kayfa syaa. Hati ini, hati kita ada di dalam di antara dua kekuasaan Allah. Usbu'ain ini maksudnya 2 jari. Tapi yang dimaksud ini bukan 2 jari seperti jari kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul. Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluk kecuali jangan lebih berserapi. Allah bisa cepat, Allah di tangan, Allah di mata, Allah di elong. Itu berarti macam bibit. Kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah kita laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul alim. Terus bagaimana? Sedangkan hati kita ada di antara 2 kuasa Allah, dan Allah bisa membolak-balikkan kapanpun jika Allah mau. Salah satu bukti. Tadi siang ada orang, mungkin salah satu dari kita, semangat untuk melaksanakan sholat duha 1 minggu. Setelah dapat 1 minggu, nyerahlah setelah bagi duha. Engkau semua sibuk setia yang tak rasa. Betul kan? Sholat ke masjid 1 bulan.
lampu bulan. Sebentar lagi masuk ke Ramadan. Malam pertama masih penuh salat tarawih. Kedua penuh, dapat 5 malam salat tarawih. Sisa separuh. Kapan ada pertengahan, elang setengah. Kapan ada her-her, dan ada paling negara bisa. Mohon alasan kekenyangan, asam lembung mula. Betul kan? Betul. Asam lambung bolat, tolak tapi belum mampu. Mohon saudara Sayyidina Muhammad. Makanya Rasulullah SAW pun memohon kepada Allah agar hatinya dikokohkan dalam keadaan Islam dan iman. Bapak Ibu yang kami muliakan, hadiah dari saya dan kenang-kenangan. Saya bahkan mengucap arena Kiai hadiah untukmu kepadaku. Sorban copot. Kok diberi situng diberi copot. Mau pakai kan kemarin ini dibulin deki pada sini kita sorban. Pagi kemudian yang ada berokan Kiai songkol ni bentah itu Kiai. Yang ada berokan Kiai kalau diri semua genteng gula lebur. Kiai. Pangkau sih bagi. Sarung bagi. Pangucap. Wala selebih cocok sekali. Dibulin pakai nanti ni ngocak kan rumah. Ada apa? Tak lagi mereka kena mantan makin cekak selebih aja. Kiai cekak selebih mundur begini. Ada teman-teman negara berokai kan. Kenangan dariku untukmu. Duhai para pecinta baginda Nabi Muhammad. Malai gitar kapir, malai gitar masih dalam keberadaan bagus Islam ekebel, iman ekebel. Bila kita selalu wajah orang selalu je, aroma serapa. Ada kadang kita aroma sedikit terus kepada bendui. Ruwet. Sampai kodi istilahnya. Ini tentang ke serworong. Lemak teladan, ladanda. Itu juga mereka. Betul? Kita rasa, wanita-wanita di surga itu duhai kita. Di sana ada wanita-wanita yang cantik. Ketika dipandang, nyaman. Ya, entah maksudnya yang ibu-ibu di sini juga dipandang nyaman. Buktinya saya betah memandang ke sebelah sana dari tadi. Apakah ibu-ibu juga punya perasaan seperti itu? Gila, oke. Kemarin gila aja. Kalau kamu menembak. Bapak Ibu yang kami muliakan, kenang-kenangan dari saya untuk Bapak Ibu agar kita mendapatkan husnul khotimah. Ada 6, kita jadikan 3. Tapi Pak hafal ke? Ya mau tak hafal ke? Mari tanya sudah saat kamu siapa dia? Yang pertama, agar kita mati dalam keadaan Islam iman, yaitu sot sin, kemudian ya sot sin ya sot sin ya dan yang pertama jaga salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini lelengah berkat kekenangan dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika Isra ngerti? Salat adalah penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu. Sambung terus, jangan sampai Sumiyatis salah salatan li'annaha silah bainal abdi wa rabbih. Fa idza inqata'atis salat inqata'at tilka silah. Salat adalah penghubung antara seorang makhluk hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Jika terputus salatnya, maka tatkala itu terputuslah hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu. Sambung terus hubungan dengan Allah dengan menjaga salat 5 waktu. Yang pertama, yang kedua, senantiasalah kalian bersolawat dan gemar bersedekah. Solawat sama ada sebagai Nabi Muhammad. Sedekah sabda baginda Nabi Muhammad, kullu al-mar'u ala dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Setiap seseorang berada di bawah naungan sedekahnya kelak di hari kiamat. Tepat, apalagi di bulan Rajab ada punya PDF-nya di dalam HP. Ada punya PDF namanya Fadhailur Rajab. Di situ disebutkan orang yang bersedekah di bulan Rajab ini
maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dengan api neraka sejauh gagak yang terbang jauh, sehingga dia terjatuh dari terbangnya karena mati dalam keadaan usia yang sudah tua. Coba kalau gagak tersebut terbang sejauh 5 tahun saja tanpa berhenti, kemudian setelah di titik akhirnya karena mati, berarti sudah dijauhkan sebanyak. Dan di banyak lain apa dikatakan, orang yang bersedekah di bulan Rajab ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan antara dia dengan neraka sab'ina kharifan, yaitu selama 70 tahun. Nyaman? Sudah kaget ngomong bulan Rajab. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus yang kedua, sin. Aduh, pulang tutup sin tidak tahu saya alhamdulillah. Cukup. Hah? Nah, jadi bagaimana? Macam kita yang kemahibah tu, kesalpan. Sallallahu alaihi Muhammad. Laju tutup. Itu yang kau dosa apa ke? Yang orang Nestor, orang tak mungkin kau berada di Medina. Maksudnya aja. Tak mungkin, tak mungkin siapa? Mungkin Kiai Hari. Saya kan meruh orang. Si genteng segini nak bisik tung turun tampak dan kira telok. Cina, esok kamu nak beri pak. Kamu mungkin siapa pun guru pada ini esok teman juga. Kalau esok teman saya cerita apa? Nanti jawab selalu ala Nabi Muhammad. Kita mudah kerja. 2 sin yang kedua. Sin yang pertama baca surat sajadah alif lam. Orang yang senantiasa setiap malam atau setiap hari membaca surat sajadah, dia tidak akan mati kecuali matinya dalam membawa Islam dan iman. Yang kedua adalah surat Tabarok. Orang yang mati sedangkan dia istiqomah setiap malam atau setiap hari membaca surat Tabarok, dia mati dalam keadaan terbebas dari siksa. Oke. Yang terakhir adalah dia senantiasa berzikir setiap pagi hari dan sore hari dengan mengucapkan ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil. Berapa kali? 7 kan? Yang kedua, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Berapa kali? 3 kan? Kemenangan. Jaminan apa? Jaminannya mati dalam keadaan Islam dan iman, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua husnul khotimah. Amin Allahumma. Dan kita dijadikan orang-orang soleh sebelum kita meninggal. Amin Allahumma. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memakitan kita dalam keadaan kita kembali dan bertobat kepada Allah. Amin Allahumma. Dan semoga kita mati dalam keadaan membawa Islam dan iman. Kita ditentramkan, ditenangkan, dibahagiakan dengan rahmat Allah di alam kubur, di alam barzakh, pada hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan timbangan-timbangan kita, ataupun kita meminta kepada Allah semoga kita menjadi orang ahli surga dan masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di surga. Amin Allahumma. Leluhur-leluhur kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang telah meninggal mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua di alam kuburnya. Amin Allahumma. Dan kiai kita, Kiai Musawi, beserta para orang-orang yang telah mendahului kita yang tadi dibacakan Fatihah di majlis ini, semoga mendapatkan ampunan rahmat Allah. Amin Allahumma. Dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Amin Allahumma. Dan diterangkan, diluaskan kuburannya dengan rahmat Allah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasadi wa sihhatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut.
وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك يا الله بجاه حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة، أن تقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة، أن تقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا الله يا رب العالمين. Mari Bapak Ibu, saya akan membaca kalimat la ilaha illallah. Lamnya kita panjangkan. Diriwayatkan bahwa siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan mempanjangkan ilangnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni sebanyak 4.000 dosanya. Dosa kita 4.000 dosa kita akan diampuni tatkala kita mengucapkan kalimat tersebut. Sehingga sahabat yang lain bertanya, bagaimana mungkin kalau kita tidak memiliki dosa 4.000 dosa, lalu bagaimanakah caranya sehingga kita doakan kembali, kemudian dialirkan kepada keluarga dan masyarakat di sekitarnya juga diampuni sebanyak 4.000 dosa. Sabda Rasulullah SAW yang mana beliau pun mendapatkan aliran silsilah sabda Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalam hadis tersebut dikatakan qala Rasulullah SAW, qala Jibril, berkata Jibril, qala Mikail, berkata Mikail, qala Israfil, berkata Israfil. Rasulullah mengambil sanad dari malaikat Jibril, malaikat Jibril mengambil sanad dari malaikat Mikail, malaikat Mikail mengambil sanad dari malaikat Israfil, malaikat Israfil pun berkata, qala Rabbul Izzah, Allah yang Maha Agung berfirman, la ilaha illallah hisni, kalimat la ilaha illallah adalah bentengku, wa man dakhala hisni amina min azabi, dan barang siapa yang masuk kepada bentengku maka dia akan selamat dari siksaan dan murkaku. Mari Bapak Ibu semuanya, kita hadirkan hati kita, hadirkan seluruh keluarga kita, hadirkan orang-orang tua kita yang berada di alam kubur, hadirkan semuanya orang yang kita cintai, niatkan di dalam hati bahwa kalimat la ilaha illallah yang kita baca pada malam hari ini adalah kita sampaikan juga kepada mereka semua, bahkan ke seluruh umat baginda Nabi Muhammad SAW yang ada di dunia ini, dan kepada saudara-saudara kita yang sedang tertindas di Palestina, di Sudan, di Syria, di Yaman, juga yang tertimpa bencana banjir di Aceh, di seluruh di Indonesia ini. Kita mengangkat tangan kita sebagai bukti bahwa kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana baginda Nabi Muhammad SAW ketika lahir, beliau pun mengangkat jarinya seperti ucapan la ilaha illallah, karena beliau adalah baginda Nabi Muhammad, beliau adalah orang yang mentauhidkan kita dan membawa tauhid ini dan membawa kalimat tauhid dan mengajarkan kalimat tauhid ini sehingga kalimat tauhid ini sampai kepada kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita ucapkan bersama-sama. Saya akan mengucapkan terlebih dahulu sebagaimana guru-guru saya mengucapkan pada saat itu. Saya pada malam hari ini akan mengucapkan kepada Bapak Ibu semua, dan semoga dengan kalimat ini kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, ditinggikan derajat kita dunia akhirat. Amin Allahumma. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.